bisa memulai Iya, pembelajaran Pak. yang kaku gitu. Nggak asik, Kalau Pak, kalau kaku tuh. ya kalau anak SD yang kuliah mungkin bapak akan ajak tepuk tangan semangat dulu gitu kan. Atau Tapi kayaknya kita diajak perlu juga. diajak bernyanyi dulu gitu kan. Oke. Baiklah Bapak Ibu, Bapak mohon izin melakukan share screen ya. Share screen tentang materi kita pagi hari ini. Sebelum nanti kita akan tetap kembali kepada tugas tutorial 1 ya. Mungkin beberapa konsep perlu kita diskusikan karena ada beberapa hal minggu yang lalu barangkali untuk penilaian belum Bapak jelaskan kemarin ya, karena kita ada gangguan. Nah, untuk materi kita pagi hari ini Bapak Ibu, Bapak akan coba share screen ya. Bisa terlihat? Bisa ya? Ya. Tapi kalau yang seperti ini agak jauh ya. Apalagi mau menulisnya sesuai dengan bahasa sendiri. Ini kan satu halaman mau menuliskan tulisan kamu. Sebentar lagi mau ya. Bisa terlihat Bapak Ibu? Ya. Bisa, Pak. Kalau yang sekarang ini apa yang dilihat? Apa Masih screen-nya tuh. saja atau gimana? Yang pembelajaran terpadu di SD. Nah, untuk modul 6 ini Bapak Ibu sekalian ya. Itu ada 2 KB ya, satu praktik merancang. Walaupun merancang ini sudah kita lakukan dari tugas tutorial 1 ya. Kemudian yang kedua itu adalah praktik pelaksanaannya. Nah, maka mungkin kita akan mengenai sedikit bagaimana rancangannya. Nanti kita juga coba untuk melihat bagaimana kegiatan praktiknya. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu sekalian ya, ini kita lewatkan saja dulu. Nanti belakangan kita akan memberikan umpan balik terhadap tugas yang sudah diberikan pada minggu ketiga kemarin. Nah, terkait dengan tema kita pada pagi hari ini atau pembahasannya tentang bagaimana rancangan pembelajaran terpadu. Nah, tentu di sini ada prosedur kegiatan perancangannya bagaimana, sehingga nanti kita lebih memahami bagaimana praktik yang dilakukan. Nah, terkait dengan hal ini tentu ada beberapa ya. Pertama, menetapkan mata pelajaran, menetapkan kompetensi dasar, mengembangkan tema yang sesuai, kemudian mengembangkan peta keterhubungan antar kompetensi yang menjadi tema pemersatu, kemudian menyusun satuan pembelajaran. Nah, ini yang ada di dalam modul kita pada modul 6. Nah, maka dari itu karena modul kita ini seperti yang Bapak sampaikan hampir seluruh sesi ya, bahwa modul kita udah lama diterbit, jadi tentu ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, terkait dengan hal ini yang berkaitan dengan prosedur kegiatan perancangan pembelajaran terpadu ya, untuk praktik perlu Bapak sampaikan bahwa untuk 3 poin ya, 3 poin mulai dari menetapkan mata pelajaran, menetapkan kompetensi dasar, mengembangkan tema yang sesuai, itu sudah dilakukan di dalam Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 untuk SD maupun madrasah ibtidaiyah. Nah, berkaitan ini tentunya kita tidak perlu lagi melakukannya. Apa buktinya dari 3 poin ini, mulai dari menetapkan mata pelajaran, menetapkan kompetensi dasar, dan mengembangkan tema yang sesuai. Nah, seperti yang terdapat di dalam Peraturan Menteri yang ini ya, Nomor 54 2014 tentang kurikulum 2013 untuk sekolah dasar. Di sini sebagai contohnya, ini sudah ditentukan Bapak Ibu. Misalnya di dalam sebuah tema itu tentang keluargaku, anggota keluargaku, ini ada PKN-nya ada gitu kan, kemudian bahasa Indonesia-nya ada,
matematikanya ada, seni budayanya ada, PJOK juga ada. Nah ini semua tentunya ya kita ingin katakan bahwa ini sudah dilakukan ya, sudah dilakukan di dalam permen yang dimaksud atau aturan menteri yang sudah diterbitkan tadi, yaitu nomor 57 tahun 2014. Nah maka dari itu kita tidak lagi menetapkan mata pelajaran. Begitu juga dengan kompetensi dasar, sini kan setiap mata pelajaran sudah ditentukan. Khusus untuk tema keluargaku ya, subtema anggota keluargaku, ini sudah ada PKN, sudah ada kompetensi dasarnya, bahasa Indonesia juga ada, sampai kepada PJOK juga ada. Nah kemudian mengembangkan tema yang sesuai tentunya dengan tema ini ya lebih dahulu ditetapkan, kemudian ada mata pelajaran dan kompetensi dasar. Maka untuk 3 poin ini ya, sudah ada di dalam peraturan menteri nomor 57 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 untuk sekolah dasar. Nah maka tidak perlu lagi kita lakukan seperti yang ada di dalam modul kita. Kemudian untuk yang berikutnya ya, untuk membangun peta keterhubungan antar kompetensi juga sudah ada ya, mungkin bisa kita lihat di dalam di dalam buku guru ya, mungkin bisa kita download e-booknya ya. Di situ nanti ya untuk PKN inilah bentuk keterhubungan antar kompetensi dasar itu seperti tabel sebelumnya tadi. Nah ini keterhubungannya, inilah subtema 1 yang disebut dengan anggota keluargaku. Nah itu yang terkait dengan bagaimana mengembangkan peta keterhubungan. Jadi ini juga sudah ada di dalam Permendikbud dan dilanjutkan dengan yang terdapat di e-book untuk kelas masing-masing, tema masing-masing. Kemudian berikutnya yang terkait dengan penyusunan satuan pembelajaran terpadu, tentu kembali lagi kita harus menyesuaikannya dengan sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Nah maka dari itu contohnya tak bosan-bosan Bapak sampaikan sebagai contoh, misalnya tema 4 keluargaku dengan subtema 1 anggota keluargaku di kelas 1. Mungkin ada juga teman yang memilih tema yang ini gitu kan, ini sebagai gambaran ya. Maka di sini bisa kita lihat bahwa untuk identitas sudah ada nih, identitas ini sayangnya Bapak tidak bisa mengeluarkan pennya ini, entah apa kendalanya nih. Biasanya ada pen ya kan, tapi nggak muncul dia. Nah maka dari itu jadi Bapak nggak bisa coret-coret gitu kan, nah, seperti itu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini Bapak ulang share screen-nya ya. Untuk identitas ini sudah terlihat mulai di identitas sekolah, nanti tinggal tulis saja nama sekolahnya, tema subtema ya, ini sudah masuk juga materi pokok. Apabila tidak ada di pembelajaran tertentu ada ada pokok bahasan atau judul pembelajarannya, boleh menggunakan kata yang ada di subtema yaitu materi pokok. Nah lokasi waktu nanti silakan disesuaikan. Kemudian berikutnya tujuan pembelajaran juga ada di sini. Jadi mulai dari identitas sampai tujuan, inilah contoh yang pernah kita bahas bersama kemarin yang sudah kita susun melalui tugas praktik 1. Sementara itu untuk yang kompetensi dasar dan IPK, ini juga contohnya dari tema keluargaku subtema 1 anggota keluargaku. Contohnya di PKN ya, PKN itu mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah, kemudian juga peraturan sehari-hari di sekolah. Nah maka dari itu seperti yang pernah kita diskusikan, indikator pencapaian kompetensi ini atau IPK ya, itu nanti disusun berdasarkan kata kerja operasional. Setiap KD yang diawali dengan angka 3 itu menunjukkan bahwa KD ini berasal dari KI 3, yaitu tentang pengetahuan. Nah maka dari itu untuk menyusun indikator pencapaian kompetensi ini gunakanlah
kata kerja yang terdapat di dalam kompetensi pengetahuan atau disebut dengan kognitif. Ada kognitif 1 sampai kognitif 6. Nah, tentu nanti disesuaikan mulai dari kita menentukan kata kunci. Misalnya di sini mengenal. Nah, dari mengenal itu masuk C berapa dia, kognitif 1 kah, C2 kah? Nanti kalau misalnya C1 gitu kan. Nah, kalau C1 nanti apa saja kata kerja yang bisa digunakan? Menyebutkan, menjelaskan, menunjukkan, menghafal, dan seterusnya jika masih ada. Nah, maka dari itu tentunya dengan KD mengenalkan tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah ya. Tentu di sini salah satunya menjadi IPK menyebutkan tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. Jadi menyebutkan di sini menjelaskan, kemudian menunjukkan dan menghafal. Karena mungkin bisa saja dihafal kan. Nah, kemudian begitu juga pada KD yang berikutnya. Nah, ini masih 3.3 berarti KD yang ada di KI 3 yaitu tentang pengetahuan. Nah, masih pada tingkat kognitif yang sama. Kemudian apa yang bisa dari keberagaman karakter individu di rumah dan di sekolah? Menunjukkan keberagaman, mencatat keberagaman, dan seterusnya. Itu sebagai contoh ya, sebagai contoh saja. Nanti untuk mata pelajaran selain PKN juga menyesuaikan. Kemudian berikutnya ya, ini contoh bahasa Indonesia ya. Dari mengenal teks menjadi mencontohkan teks terima kasih, karena dia tentang terima kasih tentang sikap kasih sayang ya. Maka dari itu menjadilah dia 3.3.1 mencontohkan teks terima kasih tentang sikap kasih sayang dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia, baik tulisan maupun tulisan, dan seterusnya. Nah, maka dan seterusnya lihatlah di dalam kata kerja opsional. Nah, ya, seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya begitu juga pada kompetensi keterampilan. Nah, ini untuk bahasa Indonesia ada KI 4-nya. KI 4 dengan urutan KD yang ketiga menyampaikan teks ya, terima kasih mengenai sikap kasih sayang secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulisan yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian. Nah, maka dari itu nanti siswa, karena ini kelas 1 ya, itu makanya boleh dalam bentuk bahasa daerah, karena tidak semua siswa di kelas 1 itu sudah memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Nah, maka dari itu penyesuaian. Nah, maka dari KD 4.3 ini dilihat di dalam kata kerja operasional untuk tingkat psikomotorik. Nanti lihatlah kata kuncinya menyampaikan. Nah, menyampaikan itu pada psikomotor keberapa, 1 kah, 2 kah, atau berapa. Nah, maka dari itu nanti kita akan menentukan, misalnya mengulangi teks, ini teks yang maksudnya terima kasih gitu kan, dan seterusnya. Itu sebagai contoh saja. Begitu juga matematika ya, yang juga punya KD di KI 3 dan KI 4. Nah, kemudian baru materi pembelajaran. Nah, untuk materi pembelajaran Bapak Ibu misalnya mengamati atau membaca, menyimak cerita, menonton film berterima kasih antara anggota keluarga, misalnya cerita keluarga Cemara. Nah, ini bisa diakses videonya di halaman ini. Nah, maka dari itu nanti tentunya materi pembelajarannya, karena kalau dalam bentuk teks nanti teks ya, nyanyian ataupun bernyanyi ya keluarga Cemara, maka dari itu teks dari syair nyanyian itu harus ditulis gitu. Nah, maka dari itu di dalam kesempatan ini Bapak akan mencoba untuk mengakses YouTube yang dimaksud. Ini bisa ya, atau kita coba buka bagaimana cara misalnya kegiatan itu, ayo bernyanyi misalkan.
barangkali yang mau berpartisipasi untuk menyelingi kegiatan pembelajaran kita, bagaimana mempraktikkan pembelajaran itu sekaligus ya. Nah, di dalam kesempatan ini Bapak akan share screen contoh materi pembelajaran Ayo Bernyanyi ya, Ayo Bernyanyi. Bapak berharap mungkin kita semua bisa juga ikut bernyanyi bersama dengan lagu Keluarga Cemara. Silakan Bapak Ibu. Bisa terdengar musiknya? Bisa Pak. Harta yang berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Ayo ikuti nyanyiannya. Harta yang paling Mana nih suaranya? berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah Gak ada yang mau ikut. keluarga. Puisi yang Paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Oke, terima kasih kepada yang telah berpartisipasi menyanyikannya di dalam hati saja. Suaranya nggak keluar atau mikrofonnya dimatikan. Ya. Oke Bapak Ibu, Bapak akan melanjutkan penjelasan dari materi kita tadi. Oke, bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa Pak. Ya. Bisa Pak. Nah, kemudian tentunya ya, kalau seandainya Ayo Bernyanyi, tentu tag bagaimana syair dari lagu Keluarga Cemara harus ditulis secara lengkap. Nah, kalau misalnya menyimak cerita, ya ceritanya harus ditulis gitu kan. Ditulis seperti apa cerita untuk keluarga Cemara.
Kemudian berikutnya kegiatannya apabila misalnya menanyakan, tentu apa yang mau ditanyakan juga ditulis, nama adik, kakak atau anggota keluarga lainnya yang tinggal serumah, ya kan, kebaikan yang mereka berikan pada dirinya dan sikap selama ini dengan mereka. Nah, maka dari itu nanti ya disesuaikan, ditulis gitu kan, apa saja materi-materinya. Jadi bukan pokok bahasannya saja, tapi benar-benar materi itu ditulis. Nah, kemudian begitu juga misalnya nanti ada form yang harus diisi oleh siswa ya, terkait dengan apa yang menjadi materi itu juga ditulis. Misalnya nama ayah, sini kan anggota keluarga aku ada ayah, ibu, kakak dan adik, nanti tulis nama siapa, kebaikannya apa saja, sikapnya terhadap siswa bagaimana. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian dalam bentuk teks ya, seperti yang Bapak pernah juga sampaikan, nanti misalnya di dalam keluarga Udin ya, Udin memiliki ayah gitu kan, siapa namanya, Udin memiliki ibu. Kalau yang ini tadi dalam bentuk tabel, kalau ini dalam bentuk paragraf ya. Jadi Udin memiliki kakak, adik, nanti ditulis. Nah, jadi materi ini ditulis Bapak Ibu, jangan nanti itu tidak ditulis, hanya menulis materi pokok, itu Bapak anggap salah di dalam mencantumkan materi pembelajaran. Kemudian berikutnya ya, misalnya kalau materi tentang lagu Sayang Semuanya ditulis juga. Nah, begitu juga dengan media dan sumber belajar yang digunakan. Nah, maka dari itu medianya apa saja, kalau video, rekaman juga ditulis. Nah, begitu juga dengan sumber belajar, lagu-lagu bertema kasih sayang gitu kan, cerita tadi, ini ditulis semua. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran ya, kegiatan pendahuluan yang lupa ya. Pertama, menyiapkan peserta didik secara psikis ya, maupun secara fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, untuk psikis itu bisa misalnya menyiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan rapi, ruang kelas yang bersih gitu kan. Kemudian misalnya tepuk semangat atau menyanyikan lagu nasional, lagu daerah, itu kan dalam rangka bagaimana sekaligus di dalam itu juga kita lakukan untuk memotivasi siswa. Nah, maka dari itu tentunya mempersiapkan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran itu bagian dari menyiapkan peserta didik secara psikis, secara fisik ya. Sementara untuk secara psikis ya, itu bisa bagaimana membuat siswa itu jadi fokus, misalnya melalui berdoa dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam kegiatan pendahuluan memberikan motivasi belajar kepada siswa. Nah, nanti untuk memberikan motivasi tentu terkait dengan bagaimana kita membuat siswa itu ingin tahu dengan materi yang kita pelajari. Nah, maka dari itu peran guru, apakah melalui visualisasi atau melalui audio gitu kan, sehingga nanti siswa bisa terdorong minatnya ingin tahu tentang apa yang akan dipelajari. Berikutnya untuk persepsi ya, nah tentu nanti kita berupaya bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan hubungannya dengan materi yang akan dipelajari, dengan materi yang sebelumnya, atau dengan apa yang sudah diketahui oleh peserta didik ya, mungkin yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Nah, itu namanya persepsi. Berikutnya untuk tujuan pembelajaran harus dijelaskan apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran, itu disampaikan dalam kegiatan pendahuluan. Dan yang terakhir menjelaskan cakupan materi dan kegiatan pembelajaran, apa saja materi yang akan dipelajari, kemudian apa saja kegiatan pembelajarannya. Nah, ini yang terkait dengan kegiatan pendahuluan. Sementara itu untuk kegiatan inti bisa fokus kepada penerapan model pembelajaran atau juga pendekatan pembelajarannya. Kalau seandainya menggunakan Webet ya, jaringan laba-laba, nanti kalau yang terkait dengan keluarga aku
nanti keluarga, kemudian ada silsilah keluarga, ada tolong menolong, ada membuat cerita. Nanti bisa lagi dikembangkan seperti jangan laba-laba. Kalau silsilah keluarga ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik tadi kan. Kalau di rumahnya ada nenek, ada kakek juga bisa juga. Nah, begitu juga dengan kegiatan yang lain. Kemudian seperti untuk model pembelajaran dalam bentuk keterhubungan connected, seperti ini contohnya. Menghubungkan ya, bagaimana yang dimaksud dengan subtema yang dipelajari anggota keluargaku, seperti yang pernah Bapak sampaikan sebelum ini. Anggota keluarga itu ada kakak, ada saya, ada adik gitu kan. Nah, di dalam anggota keluarga itu tentu ada ayah, ada ibu. Nah, siapa ibu, siapa ayah? Nah, nanti ayah punya kakak, ayah punya adik gitu kan. Ibu juga punya kakak, punya adik. Kemudian dari ayah ini, ayah juga punya bapak ya, atau ayah punya bapak, kemudian juga punya ibu. Nah, begitu juga ibu punya ibu ya, bapaknya ibu sama emaknya ibu ya, seperti itu. Begitu juga kalau seandainya kita menggunakan integrated keterpaduan. Nah, keterpaduan yang mana bisa memadukan dari tema yang tadi. Nah, itu bagian dari model yang lazim digunakan di dalam pembelajaran terpadu. Nah, maka dari itu tentunya seperti contoh di dalam bagian ini kan, kalau saya menggunakan saintifik, kegiatan mengamati, menanyakan, mengumpulkan informasi, menalar. Tapi kita yakin bahwa dari tema yang sudah ditentukan di dalam kurikulum tadi, tentu itu sudah ada keterpaduan materi, mata pelajaran dan sebagainya. Nah, maka dari itu tentunya kita yakini bahwa dengan adanya model keterpaduan ini juga kita maknai bahwa tema yang dipelajari itu merupakan kumpulan dari beberapa mata pelajaran. Nah, kemudian untuk kegiatan penutup, ingat ada 4 setidaknya dilakukan. Pertama itu menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung. Berikut memberikan umpan balik, ada proses dan hasil belajar. Bagian proses itu menyampaikan apa yang perlu diapresiasi, apa yang sudah benar atau betul dilakukan oleh siswa, mana yang perlu diluruskan. Nah, itu disampaikan, itu terkait dengan proses. Kemudian umpan balik terhadap hasil yang sudah dicapai. Nah, tentu dengan adanya kita memberikan penguatan ya, seperti keterampilan dasar mengajar ya, sudah kita bahas pada tutorial kalau nggak salah babak kedua ya, atau sesi kedua. Nah, itu sudah kita singgung. Ini terkait dengan memberikan penguatan dalam rangka memberikan umpan balik. Kemudian berikutnya yang ketiga, melakukan kegiatan tindak lanjut. Nah, bisa memberikan tugas. Kalau misalnya ada yang sulit dipelajari, mungkin tugasnya membaca atau mempelajarinya bersama keluarga di rumah gitu kan, atau seperti apa, atau dalam bentuk tugas individu atau kelompok. Dan yang terakhir yang harus dilakukan di dalam sebuah rancangan pembelajaran itu menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Nah, itu kegiatan penutup yang terkait dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian berikutnya pada bagian terakhir di dalam rancangan pembelajaran terpadu ya, itu adalah penilaian. Nah, ini sudah berulang kali juga Bapak sampaikan, mulai dari tutorial sesi ketiga ya, karena tugas kita itu sudah sampai kepada penilaian, atau yang ada di dalam modul kita itu modul 5. Nah, maka dari sini kita juga bisa melihat penilaian itu ada sikap ya, ada penilaian pengetahuan. Nah, ini nanti ada lampirannya. Kemudian penilaian pengetahuan sebagai contoh, nanti ditentukan skor seperti apa, kunci jawabannya seperti apa. Nah, kemudian untuk soalnya ya, kunci jawaban 1-5 ya. Kemudian untuk keterampilan nanti disesuaikan dengan KD yang ada di KI 4. Nah, gitu.
Macam menyanyikan lagu dengan tinggi rendah suara gitu kan. Apakah baik sekali, baik, cukup. Nah ini punya kriteria semua. Berikut juga tentang penilaian keterampilan menyanyikan lagu tadi. Dari pedoman yang ini, pedoman perskoran, maka nanti ada masing-masing siswa yang ditulis bagaimana, apakah dihafal syair, tinggi rendah suara tepat juga, mimik wajahnya, gerakan tepatnya, sehingga nanti diperoleh. Kalau seandainya 4 ini dimiliki oleh siswa, maka nilai 100 atau predikat sangat baik. Kalau seandainya salah satu ada yang tidak, ya maka nanti nilai 35. Ini sebagai contoh. Nah, di dalam kita mau buat RWP juga dibuat contoh seperti ini Bapak Ibu ya. Nah apabila ada yang belum Bapak, berarti silakan dibuat. Nah kemudian untuk penilaian sikap spiritual ya, seperti yang dikatakan tadi ada lampiran ini Pak, yang bagian yang ini tadi ya. Nah maka lampirannya yang ini yang dimaksud ya. Contoh lembar observasi. Nah ini kan jurnal guru ini, jurnal guru untuk persiswa ya, sesuai dengan aspek yang diamati. Amati itu tentu kita melihat yang ada, yang KD yang ada di KI 1 dan KI 2. Nah itu dia. Kemudian untuk observasi berikutnya ya, bisa juga melakukan penilaian diri ya. Penilaian diri itu seperti ini. Penilaian diri itu siswa diberikan sebuah lembar kertas untuk menilai dirinya sendiri, dia tinggal menulis nama. Nah pernyataan kita yang mempersiapkannya, misalnya apakah dia selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas, apakah dia jawab ya enggak gitu kan, atau tidak. Nah itu sebagai contoh. Kemudian untuk pengetahuan itu sendiri ya, di sini ada tes tertulis berdasarkan indikator setiap kali ya, atau tes tulisan juga ada, kemudian penguasaan, penugasan. Nah itu contoh yang ada di dalam penilaian. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi yang berkaitan dengan modul 6 kita. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan sebelum kita masuk ke review untuk tugas ya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan. Ada? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ibu Zakia ya? Iya Pak. Oke. Ini saya masih bingung Pak tentang ini kegiatan inti. Kalau di RPP ini kan banyak nih Pak, sampai ada 26 gitu kan kegiatan intinya Pak. Apakah di sekolah itu semua kegiatan inti itu harus kita jelaskan gitu Pak sama anak-anak? Tentu berkaitan dengan kegiatan inti ini kan salah satu kegiatan yang dilakukan ya. Ini kan terkait dengan kegiatan pendahuluan Ibu ya. Nah terkait dengan kegiatan pendahuluan tentunya kita kan harus menjelaskan kegiatan inti yang harus diikuti oleh peserta didik. Nah kalau pertanyaan ada 26 Pak, apakah semuanya dijelaskan atau tidak? Tentu disesuaikan dengan kegiatan pembelajarannya. Kan kalau di SD Bapak yakin pakai waktu istirahat. Nah tentu kegiatan inti yang akan kita pelajari dalam sebuah pelajaran gitu kan, tentu hanya sampai kepada kegiatan istirahat saja. Nanti setelah istirahat kita menjelaskan lagi apa kegiatannya. Jadi tidak sekaligus gitu kan. Kalau ada 26 pembelajaran atau kegiatan gitu kan, maka apakah 26 itu harus dijelaskan semua? Tentu tidak. Nah maka dari itu yang akan kita jelaskan itu adalah yang berkaitan dengan apa yang akan segera dilakukan. Seperti itu Bu Zakia. Ya, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Bapak sambil menulis poinnya ya. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Rugi loh nggak bertanya.
Karena bertanya itu atau menyampaikan pendapat, saran dan masukan, nah itu nanti dapat hadiah nilai loh. Nilai harian. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak. Ya, siapa? Pak, saya mau bertanya tentang itu Pak, tugas video itu loh Pak. Oh ya. Kan buat APKG-nya 2, berarti yang menilai kita itu 2 orang atau gimana Pak? Oke, yang tugas praktik 2 ya. Ya Pak. Berkaitan dengan ini Bapak akan buka LMS supaya langsung ya. Jadi sebenarnya ada APKG 1, ada APKG 2 ya. Kan tetapi karena ini tidak mungkin dilakukan oleh, seharusnya ada supervisor ya. Supervisor 1, ada supervisor 2. Nah tapi kan ini tidak mungkin dilakukan karena kita tidak pada saat kegiatan dalam bentuk tatap muka. Nah maka dari itu tentu di dalam hal ini kita menyesuaikan. Nah ini Bapak akan coba share screen ya, screen materinya yang ada di LMS ya. Bisa terlihat ini adanya di sesi 5 ya, di LMS Bapak. Nanti ada tugas 2 di sini ya, tugas praktik 2. Nah dari tugas praktik 2 ini Bapak Ibu sekalian, nanti ini nggak terlihat ya apa penjelasannya, nggak bisa ditampilkan ini sudah Bapak buat. Makanya Bapak kirim Bapak kirim di WA supaya jelas gitu kan, karena di tampilan ini tidak terlihat ini, biasa nampil ya nih. Apakah mungkin terkendala dengan apa bentuk pilihannya mungkin. Nah apa yang dijelaskan di sini, buatlah video presentasi salah satu RPP ya, pembelajaran terpadu yang disusun pada tugas praktik 1. Kan praktik 1 kemarin kan ada 2 RPP yang kita buat. Nah yang video yang untuk presentasi itu salah satunya saja dibuat, bukan dua-duanya. Nah tentunya memilih ini menjadi pertimbangan Bapak Ibu sekalian, karena pilihan untuk video presentasi tentu tidak lagi dipilih untuk mempraktekkannya, karena RPP satunya lagi itu tugas untuk simulasi praktik pembelajaran terpadu. Nah maka dari itu pertimbangkanlah yang mana yang harus dipresentasikan RPP-nya, yang mana yang harus disimulasikan. Nah terkait dengan video ini ya, yang di sini diminta itu berdurasi 15 hingga 30 menit, itu pun menyesuaikan. Kalau ada yang lebih silakan, tapi Bapak berharap tidak ada yang kurang dari 15. Kenapa? Karena RPP-nya kan banyak tuh. Kalau dibaca aja mungkin 10 menit gitu kan, atau sekitar 5-10 menit. Nah maka kalau dipresentasikan bisa lebih dari itu, atau selama Bapak menjelaskan materi tadi bisa. Kalau selama Bapak menjelaskan materi, kalau tadi misalnya anggap saja kita start 8-15 menit, tentu berhenti di 8.45, tentu setengah jam gitu kan, 30 menit. Nah maka nanti silakan disesuaikan. Itu pun dari yang Bapak jelaskan ada beberapa contoh itu dan seterusnya gitu kan, sebagai contoh saja, tidak lengkap. Tapi yang kita buat tentu lebih lengkap semua gitu kan, tidak ada kata dan seterusnya. Nah kemudian video presentasi ini yang dikirim ke LMS itu cukup link atau tautannya saja, jadi bukan videonya, karena nanti takutnya website kita tidak menampung file dalam bentuk ukuran besar. Nah maka dari itu nanti linknya saja
Nah, cara membuat link atau tautan video yang bisa kita bagikan nanti, ini ada video yang sudah Bapak siapkan sebagai contohnya. Kalau ada cara-cara yang lain silakan saja. Kemudian berikutnya ya, untuk contoh bagaimana video presentasinya juga sudah Bapak cantumkan di sini ya. Contoh teman kita yang lalu yang mempresentasikan RPP-nya. Nah, kemudian kalau perlu penjelasan lebih lanjut terkait dengan video ini, nanti silakan cek di link YouTube Bapak ini, yaitu tentang bagaimana presentasi RPP. Nah, seperti itu Ibu Mary. Jadi di sini APKG-nya tentu menyesuaikan saja Ibu, karena kita tidak tatap muka ya, karena kita tidak bertemu dan Bapak juga tidak ke tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi APKG itu memang seharusnya harus ada tim yang lain lagi ya, yang harus melakukan itu. Nanti untuk merancang pembelajaran ini supaya lebih baik, nanti silakan dikonsultasikan, mungkin ada guru SD yang ada di tempat kita gitu kan. Nah, nanti dikonsultasikan saja sebagai pengganti supervisor tempat kita berkonsultasi gitu kan, apa yang harus diperbaiki itu menurut petunjuk yang ada di dalam modul kita. Ada APKG 1, ada APKG 2. Nah, seperti itu Ibu Mary, Bapak Ibu sekalian yang lain. Jadi Pak itu videonya itu kayak monolog itu ya Pak ya? Dari yang Bapak share sudah ditonton? Belum? Atau sekarang Bapak belum sempat? Belum ada sinyalnya. Ya, atau agak Bapak kurang itu. Kemarin ini Bapak kan tampilkan ada aja ya. apa? Bapak tampilkan aja biar Iya jelas, Pak. ya. Ini Bapak tampilkan. Baik, Pak. Selamat pagi semua. Jadi saya akan menjelaskan RPP yang saya buat tentang temanya tugas sehari-hari dengan tema tugas sehari-hari di rumah. Ini foto pelajarannya bahasa Indonesia, matematika dengan budaya SPDG. Ini pembelajarannya yang pertama. Karena ini tema berarti ini SPDG-nya untuk satu hari pembelajaran. Seperti yang Bapak bilang sesuai dengan permen, jadi yang pertama itu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya ada 9. Dari 9 ini itu tercakup ada tujuan bahasa Indonesia, matematika dengan SPDG. Untuk tujuan pembelajarannya itu 1 sampai 3 tujuan pembelajaran untuk bahasa Indonesia. 4 dan sampai 6. Videonya bisa terdengar? Bisa? Kalau tidak dan 9 itu SPDG. Selanjutnya itu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya itu saya berdasarkan tentang pelajaran dari bahasa Indonesia, matematika dan SPDG. Karena kurikulum IPK 13 itu kan membuat pengetahuan dan keterampilan. Jadi tadinya yang terjadi di data itu data didik untuk tadi pengetahuan, 4 titik itu untuk aspek keterampilannya. Jadi ada tadi pengetahuan dan keterampilannya. Jadi bisa dilihat datanya. Nanti kalau saya tambah tadinya jadi tiga itu menentukan kata-kata dan konsep tentang lingkungan geografis, tentang ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah, non Inggris, hutan, pulau, dan atau eksplorasi lingkungan. Tadi 4 ini juga melakukan penggunaan kata-kata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah atau pengamatan tentang lingkungan geografis, tentang ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bentuk tekstualis, dan tulisan. Untuk kompetensi dasar matematika, tadi juga dijelaskan nilai dan kesetaraan paham mata
uang. Tadi 4.5 meluruskan nilai mata uang serta mendemonstrasikan berbagai kesetaraan jahat mata uang. Untuk SPDP, penjelasan tadi 3.2 mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 4.2 menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Selanjutnya, maaf, itu satunya C saya salah. Itu bisa bagian D, kompetensi dasar dengan indikator itu bisa digabung, bisa juga dipisah karena harus temuan. Jadi indikator pencapaian kompetensi dimulai dari bahasa Indonesia, memahami isi teks bacaan tentang lingkungan geografis di rumah. Dan yang kedua, menyebutkan isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah dengan bersedia. Yang selanjutnya, membaca teks tentang lingkungan geografis rumah. Untuk indikator matematika, menyebutkan berbagai pecahan uang dengan daya diri. Selanjutnya, membandingkan pecahan uang secara sehat dan pecahan uang secara sehat. SPDP. Indikator pertama, memahami pola irama. Kedua, menyuarakan pola irama dan menampilkan pola irama sederhana. Materinya, kata-kata tentang lafaz nama, nilai pecahan uang logam dan pola irama. Pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan itu saintifik. Metode pembelajarannya tanya jawab, penjelasan, dan praktik. Sumber belajarnya buku-bukunya, tersebut kalau tidak ada tersebut, gambar tanah emas putih, uang logam, serta pola irama dan kayu. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Guru memberi salam dan mengajar berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Selanjutnya, yang kedua, melakukan komunikasi tentang hari dan doa bersama dengan APN. Yang ketiga, menyiapkan siswa anak dalam melalui kegiatan pembelajaran serta menyapa anak. Ini kita tanya apakah anak sehat, dia tidak memulai pelajaran. Yang keempat, menyampaikan materi yang akan dipelajari. Yang keenam, menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Yang keenam, melakukan abstraksi. Abstraksi itu mengaitkan materi hari ini dengan pembelajaran sebelumnya. Yang ketujuh, memberikan motivasi dengan memberikan gambaran tentang manfaat pelajaran yang akan dipelajari dalam sehari-hari. Tujuan motivasi ini supaya anak tertarik untuk mempelajari materi yang akan dipelajari hari-hari ini. Selanjutnya, kegiatan ini. Kegiatan ini dimulai dari yang pertama, ayo mengamati. Nah, ini pelajaran bahasa Indonesia. Siswa itu dibimbing untuk mengamati gambar pena rumah siswi. Gurunya menampilkan gambar pena rumah siswi. Mau disebut atau nanti anaknya dikasih gambar pena rumah siswi. Lalu guru memberikan pertanyaan untuk pemahaman siswa tentang gambar pena tersebut. Nah, oke. Apakah perlu kita sampai selesai nonton ini Bapak Ibu? Atau kita cut saja? Kalau bisa sampai selesai Pak. Sampai selesai ya? Ya Pak. Ya, ya. Bapak lanjutkan. Ada yang bisa Gimana? Iya Pak, kan sudah ada di itu Pak. Nanti ngabisin itu waktu kita nggak? Oh, Nanti iya. yang lain jadi Nah, itu iya sebagai kan? contoh aja ya. Ya, nanti kan link Iya videonya Pak, sudah nanti Bapak share. kita ke situ aja. Ya. Jadi seperti itu Ibu Mary maupun Bapak Ibu yang lain ya, terkait dengan video yang harus dibuat ya. Bagaimana bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi Pak, Ya, gimana? jadi kayak kita bacain RPP-nya gitu ya Pak ya? Bukan membaca tapi mempresentasikan. Iya maksudnya itu Pak. Ya, ya. Ya, jangan kalau membaca nanti ya kan Bapak sudah bisa baca.
tapi apa yang dimaksud, bagaimana melakukannya, itu yang paling penting, seperti yang dicontohkan oleh video tadi gitu kan. Nah itu Bapak kira ada juga video-video yang lain, tapi Bapak lupa nyimpannya di mana, apakah ada di YouTube Bapak atau seperti apa. Yang jelasnya ada juga yang bagus ya, yang dilakukan oleh kakak tingkat kita yang lalu gitu kan. Nah itu salah satu yang sudah lumayan bagus, tapi Bapak yakin yang kita buat itu lebih bagus dari itu harapannya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Apa lagi ya, silakan. Saya mau nanya tentang simulasinya itu loh Pak. Itu harus ada murid atau boleh nggak ada murid Pak? Nah, terkait dengan tugas praktik 3 ya. Iya Pak. Ya. Nah, terkait dengan tugas praktik ya untuk yang ketiga. Sebentar. Bapak coba cek di video. Sorry. Ini ada contoh juga dengan orang yang sama tadi. Bapak putarkan videonya, barangkali bisa juga dilihat di sini. Tapi kalau pertanyaannya apakah tanpa siswa Bapak? Nah kan sekarang untuk di wilayah Merangin, Jambi pada umumnya, sekolah dasar ini kan sudah melakukan pembelajaran normal kembali, sudah tatap muka. Maka dari itu harapannya tentu kegiatan untuk tugas praktik 3 ini ya tentu kita harus membuat ada siswanya. Kenapa? Nilai siswa ada dan tidak ada itu memiliki perbedaan Bapak Ibu. Nah maka dari itu makna dari proses simulasi yang kita lakukan nanti kan, kalau ada siswa tentu nanti kita akan merespon gitu kan. Kemudian kalau ada siswa nanti tentu kita punya ide dan gagasan bagaimana melakukannya dengan baik. Nah maka dari itu pertanyaan dari Ibu Rahayu tadi, Bapak ingin katakan sebaiknya ya praktik pembelajaran dalam bentuk simulasi ini harus ada siswa. Nah kalau misalnya Bapak tuntut ada siswa semua, apakah kita memungkinkan melaksanakannya atau ada yang nggak bisa? Gimana? Bisa semua kan? Insya Allah. Pak, kira itu enggak Pak, kondusif enggak? Ya, itu ya memang pembelajaran itu memang seperti itu. Ya, seperti apa? Ya, Kalau masalah kondusif ya tergantung kita. Kalau anak muridnya pakai baju bebas nggak apa-apa? Atau harus pakai baju seragam? Kenapa ini ditanyakan? Nah, tentu ada faktor. Kira-kira ini ditanyakan apa kira-kira yang akan Bapak Ibu hadapi? Harus pakai seragam dan tidak? Apakah siswanya ada yang punya seragam, ada yang tidak? Atau seperti apa Ibu? Ibu Rahayu ya? Gimana Ibu Rahayu? Soalnya kan maksud saya tuh anak murid saya kan anak berkebutuhan khusus gitu Pak. Oh gitu. Kan nggak sesuai sama pelajaran SD biasa Pak. Oh gitu ya. Ya menyesuaikan lah Ibu. Ya terkait dengan ini yang paling penting kan kita mau melihat interaksi. Nah terkait tadi karena disinggung Ibu Rahayu ini karena mengajar di SLB ya. Bapak kira mungkin interaksinya berbeda itu Ibu. Konteks sebenarnya khusus untuk siswa berkebutuhan khusus ya. Itu ada mata kuliah tersendiri. Bapak pernah mengajarkan mata kuliah itu pendidikan anak berkebutuhan khusus ya. Pendidikan memang BAK deh kan, berkebutuhan khusus. Nah maka dari itu sedapat mungkin Ibu, karena kita ini di dalam pembelajaran terpadu, itu interaksi yang bagus itu adalah anak yang normal, karena nanti Ibu akan terkendala dengan mungkin interaksinya gitu kan.
Nah, nanti tentu itu bagian dari penilaian juga. Jadi harapan Bapak kalau dapat siswanya yang normal saja, bukan yang berkebutuhan khusus, Ibu Rahayu. Bagaimana Ibu Rahayu, bisa dipahami? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain, silakan. Kalau untuk videonya Pak, kan videonya terbatas gitu Pak ya, 30 menit, 15 sampai 30 menit. Sementara kalau untuk belajar itu kan satu RPP itu lebih gitu Pak. Itu gimana caranya Pak? Untuk mengajar, kalau mengajar itu nanti Ibu menyesuaikan. Misalnya jangan Ibu, misalnya kalau 4 jam pelajaran itu videonya jangan. Nanti ambil kegiatan-kegiatan pokok saja. Misal contoh, kalau untuk kegiatan pendahuluan itu it's okay, tidak perlu ditinggalkan. Kegiatan penutup atau kegiatan akhir dan tindak lanjut itu semua harus dilakukan. Nah, pada kegiatan inti, kalau misalnya di dalam kegiatan inti itu kegiatannya misalnya bisa saja mengamati sampai 2-3 kali gitu kan. Nah, nanti ambil saja yang bagian awalnya saja. Misal contoh kegiatan mengamati atau ayo mengamati, kemudian atau membaca, nanti tambah lagi dengan ayo bernyanyi, ayo berlatih. Nah, itu aja. Jangan nanti kalau mengamati berikutnya nggak usah lagi gitu kan. Nah, nanti disesuaikan supaya nanti video yang dibuat itu dalam konteks substansi kegiatan pelajaran jelas gitu. Nah, itu Ibu siapa tadi, Ibu Zubaidah ya. Nah, seperti itu Ibu Zubaidah. Jadi tidak harus misalnya ada beberapa kegiatan pembelajaran itu harus dilakukan semua pada kegiatan inti, tidak. Jadi menyesuaikan. Jadi kita cukup saja misalnya 4 kegiatan, misalkan contoh misalnya ada mengamati, ada berlatih, kemudian ada dan lain sebagainya lah gitu. Nah, nanti langsunglah pada kegiatan penutup. Seperti itu Ibu Zubaidah. Iya Pak, makasih Pak. Itu Pak, tadi saya sudah coba kirim link gitu Pak ya, untuk tugas tutorial 2 gitu Pak. Ya. Kira-kira sudah bisa dibuka apa tidak gitu Pak. Saya pakai aplikasi tadi malam. Oh, mau dicoba buka boleh. Kita coba buka. Sebentar. Ya, ini di kelas kita nggak salah baru 1. Ini kelas kita ya. Ibu Zubaidah 403. Namanya terbalik ya. Ya ini ya. Tapi nggak masuk nih. Ibu Zubaidah. Belum terkumpul nih, belum terkirim. Itu belum ada, belum bisa ngirim dalam Pak. Saya kirim ke WA pribadi Bapak tadi Pak. Oh iya. Ibu Zubaidah ya. Bapak cek dulu sebentar. Ke media file ya. Coba buka. Oh, berarti ini harus download dulu Bu ya. Wah, ini repot nih. Jadi ini berarti Bapak harus daftar lagi Bu ya. Daftar di Binimo Web. Jadi kayak gini Ibu, cari yang komersial aja Ibu. Contoh yang mungkin yang paling mudah itu di Google Drive, di OneDrive, atau yang sejenisnya, yang produk Google ya.
Karena pada umumnya produk Google ini yang komersial itu kan ada itu Ibu, supaya nanti Bapak tidak perlu harus login dulu gitu kan, repot tuh. Kalau Bapak harus login dulu, download dulu kan repot. Nah kalau misalnya ada 29 akun nanti Bapak buat kan repot tuh. Jadi seperti itu Bu Zubaidah, cari yang Itu Pak, gimana? saya kan kemarin itu HP dipakai anak gitu Pak, untuk main gitu. Jadi akunnya keluar dari akun Google itu Pak. Mau dibenarkan tidak bisa. Jadi pas saya upload ke YouTube atau ke Google Drive itu tidak mau Pak. Jadi saya terpaksa pakai aplikasi ini Pak. Itu Pak. Jadi kayak gini aja Ibu kalau misal lupa dengan email yang lama, bikin email baru aja nggak apa-apa. Di email baru nanti kan untuk Google Drive itu ada 15 GB bisa diupload di sana. Kalau nanti pas sudah ingat kembali dengan email yang lama baru masuk lagi. Jadi pakai email baru aja Bu. Kalau yang kayak gini kan Maksudnya gimana? Google Drive-nya pakai email yang baru gitu Pak. Iya, kalau Google yang lama itu sudah log out kan, lupa password gitu kan, bikin aja yang baru nggak apa-apa. Daripada nanti kayak gini kan terlalu repot Bapak mau download dulu, mau daftar dulu. Wah, kalau semua mahasiswa seperti itu, repot lah Pak Nuzli. Kapan ngoreksinya gitu kan? Nah, gitu. Seperti itu Ibu. Ibu juga ya. Ayo. Makasih Pak. Ya sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, silakan. Ada? Cukup? Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bu Rahayu, Bu Widya, Bu Rahayu nih. Silakan. Ya udah Widya aja dulu Pak. Ya. Silakan. Widya dulu Kak ya. Untuk murid tadi Pak, jadi diwajibkan ya Pak. Karena Widya ini belum mengajar Pak. Misalkan nanti mungkin ya Pak diusahakan nanti untuk cari anak-anak SD di sekitar gitu. Boleh nggak Pak? Boleh, tidak masalah. Jadi ya, Gitu aja Pak. Jadi nggak harus full full kelas ya, gitu kan Pak? nggak perlu full kelas. Kalau misalnya terkendala seperti Ibu Widya ini kan, ya kan ini kan terkendala dengan ya karena tugas sehari tidak mengajar di sekolah. Jadi untuk mempraktekkan ini tentu kita harus jalin kerjasama dulu dengan guru sekolah. Tapi kalau ada itu lebih bagus gitu kan. Nah terkait mungkin yang apa ini, kalau tidak memungkinkan sama sekali, nanti bisa saja mengajarnya di rumah bisa Pak, bisa. Nanti misalnya ada 5 orang siswanya gitu kan. Nah nanti disesuaikan seperti itu. Tapi harapan Bapak kalau misalnya bisa di sekolah, memang benar-benar siswa yang bersangkutan. Nah kalau bisa itu kenapa tidak itu kan. Nah seperti itu Ibu Widya ya. Bisa dipahami kira-kira Ibu? Halo Bu Widya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Pak. Ya. Ibu Rahayu ya, silakan. Yang di LMS itu yang tidak yang belum dinilai itu apa memang belum dinilai apa masih kurang baik Pak hasilnya Pak? Yang mana itu? Tugasnya mana? Tugas hots, terus tugas praktik 1, terus sama uji kompetensi itu loh Pak. Oke. Bapak coba buka tugas praktik 1 ya. Tugas praktik 1 ini yang apa tema yang Bapak tentukan sudah Bapak tulis, kemudian juga yang sudah kita pilih di WA juga sudah Bapak salin ke sini. Nah, dari yang ngumpul 21 baru 20 lagi perlu penilaian, memang belum dinilai karena Bapak mungkin full bulan ini sibuk dengan kegiatan rapat.
Nah, terkait yang pertanyaan Ibu Rahayu, kita coba buka aja tugasnya sambil kita melakukan review ya terkait dengan tugas ini. Ini Bapak coba untuk memberikan catatan secara langsung ya. Ini juga perlu diperhatikan kepada Bapak Ibu yang lain. Nah, terkait dengan tugas ini yang pertama Bapak cek ya, yaitu apakah Bapak Ibu benar tidak membahas tema dan subtema yang sudah ditentukan. Misalnya di sini tema 1 perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Maka nanti Bapak akan cek di sini ya, pembagian tugas untuk Ibu Rahayu. Misalnya kalau di sini yang pilihan di handphone itu tentang ekosistem ya, ini satu ekosistem. Kemudian yang ditunjuk Ibu Rahayu tentang pertumbuhan hewan. Nah, maka dari itu tugas yang ini sudah tepat. Nah, setelah itu ya, yang akan Bapak cek ini kan ada 11 halaman dari 2 file. Nanti di halaman kedua, pertama Bapak akan menyocokkan apakah identitas sekolahnya lengkap atau tidak. Nah, maka nanti Bapak akan bikin checklist di sini. Contoh ada ya, ya ini oke ya, ini oke. Yang tidak ada apa pokok bahasan misalkan, nanti ada komen di sini. Misalnya Bapak buat di sini materi pokoknya belum ada. Jadi memang prosesnya agak lama ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat nanti. Nah, yang ini nanti tentunya Bapak akan beri, yang tidak ada itu pasti Bapak akan tandai seperti itu. Nah, tapi maknanya ada tanda-tanda ini Bapak Ibu, ini menentukan apa? Menentukan nilai ya. Maksudnya Pak, tentu dengan adanya tanda silang ini itu nanti akan menurunkan nilai. Nah, kalau misalnya 1 kali silang itu sekitar 2,5 nilainya. Tapi kalau misalnya 2 RPP sama-sama tidak ada, misal contohnya di sini sama-sama tidak ada materi pokok, maka dari itu nanti dikurangi 5 gitu. Nah, berikut Bapak cek lagi kompetensi inti. Sebenarnya urutannya itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, mana Bapak cek tujuan pembelajaran. Kalau ini kan tidak ada tuntutan menulisnya, tapi kalau ditulis tidak masalah. Nah, untuk yang ini nanti Bapak akan checklist saja mana yang sudah benar, mana yang masih keliru. Nah, misalnya di sini Ibu Rahayu kompetensi dasar dan indikator, di sini seharusnya dilengkapi dengan indikator pencapaian kompetensi ya, indikator pencapaian kompetensi, jangan indikator saja. Jadi kalau sudah misalnya sudah ditentukan pakai indikator pencapaian kompetensi, jangan ditulis sederhana itu Bu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Bapak akan lihat di sini misalnya mana KD-nya mana gitu kan. Kalau yang ini yang untuk KD yang ada di KI 1 dan KI 2 itu biasanya itu tidak ditulis juga tidak apa-apa. Tapi kalau mau ditulis Pak silakan. Karena contoh-contoh yang kita berikan dari kemarin tidak harus ditulis gitu kan. Nah, maka yang Bapak koreksi itu yang KD yang ada di KI 3 dan KI 4. Misalnya KD-nya 3.2 menguraikan teks arah atau petunjuk tentang perawatan hewan dan tumbuhan serta daur hidup hewan dan perkembangbiakan tanaman dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia ya, bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia secara lisan dan tulis
yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu presentasi. Nah, ini kan baru adanya kompetensi dasar. Nah, maka di sini yang tidak ada apa? Tentu yang tidak ada itu adalah di sini indikator pencapaian kompetensinya. Ini. Di sini Bapak akan tulis tidak ada IPK, tidak ada. Maka di sini nanti tentu ini disilang, belum benar keterangannya ini, ya keterangannya ini. Sorry. Ini keterangannya. Oh, kok nggak mau berubah ya? Nah, ini keterangannya. Tidak ada IPK ya. Sorry. Banding edit ini. Tidak ada Oke. Nah, itu tidak, ini tidak adanya belum tertulis tadi ya. Ini kita hapus saja. Udah edit. Tidak ada IPK. Nah, seperti itu. Kemudian begitu juga yang lainnya. Jadi ini yang dinilai satu ya, satu apa nih IPK-nya, si IPK kandidat IPK-nya satu nilainya yang dinilai. Nah, berarti dianggap kalau di sini ada rupanya, kalau ada berarti ini kita batalkan. Misalnya ini kita hapus, ini juga kita hapus. Delete comment. Nah, ini berarti ada ya. Tadi kan sarannya KD3 menganalisis isi teks. Nah, kalau menganalisis isi teks jangan-jangan ini keliru ini. Nanti Bapak akan cek bandingkan dengan kalau di sini kata kuncinya 3.2 menguraikan teks. Nah, nanti Bapak coba buka kata kerja profesional ya. Coba Bapak buka di sini bisa ya. Kan keterampilan ya, pengetahuan, ini pengetahuan. Kalau seandainya di sini ya minta menguraikan teks, nah Bapak akan cek di sini menguraikan mana, menguraikan setingkat dengan menjelaskan C1. Nah, kalau C1 tentu dia tidak masuk ke analisis. Jadi yang dibuat oleh Ibu Rayu tadi ini tidak tepat yang bagian ini. Maka nanti ada komen di sini ya. Di sini Bapak akan buat komennya. Sorry. Ya, di sini. KKO IPK tidak tepat. Nah, itu deh. Jadi cek lagi yang ini itu. Nah, nanti tentu yang dinilai itu satu komponen ini satu saja. Nah, kalau bisa sudah ada yang tidak tepat, nanti yang lain itu menyesuaikan. Kalau misalnya menggambarkan, ada nggak di KKO ini menggambarkan? Ada nih, pas gitu kan. Kemudian berikutnya nanti setelah itu menjelaskan, berarti ada menjelaskan. Karena tadi menguraikan itu menjelaskan. Kemudian menceritakan, coba lihat ada menceritakan di sini. Menceritakan. Nah, ini sama dengan menjelaskan pada tingkat yang sama. Nah, maka di sini catatannya adalah KKO ini tidak tepat karena di sini menganalisis isi teks. Nah, menganalisis isi teks itu sudah pada tingkat C4. Ini biasanya tidak digunakan, pada umumnya tidak ada di dalam kompetensi untuk SD. Yang kebanyakan itu C1 sampai C3. Itu yang ada di SD. Nah, entah kalau di kelas yang tinggi di SD mungkin saja beberapa itu ada analisis, tapi ini biasanya sudah di SD, di SMP atau SMA itu menggunakan C4, C5 dan C6.
Seperti itu ya untuk tugas yang bagian yang ini. Kemudian berikutnya di sini ini kita nggak selesai. Berikutnya tujuan pembelajaran ini kan komponen pertama di dalam RPP setelah identitas ya sampai ke alokasi waktu. Nah, maka di sini yang akan Bapak cek adalah mana unsur ABCD-nya seperti yang kita lakukan pada minggu yang lalu. Setelah membaca teks cara pembiakan hewan, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan. Nah, di sini apa yang tidak ada Pak? Yang tidak ada itu adalah degree. Ya, di sini misalnya komannya Bapak buat degree-nya belum ada. Nah, seperti itu. Degree-nya belum ada. Ini catatan. Nah, maka dari itu nanti ini sudah ada, ini secara benar sudah ada, ini dengan benar sudah ada. Nah, nilai untuk tujuan pembelajaran ini juga satu. Jadi upayakan tidak ada catatan seperti ini. Nah, begitu juga materi. Kalau materi di sini seperti yang Bapak jelaskan tadi, Bapak buat catatan di sini ini namanya materi pokok ya, bukan materi pembelajaran. Nah, kalau sudah seperti ini kan total salah ini. Nah, maka nanti Pak gimana penilaiannya Pak? Nah, kalau penilaian pasti Bapak kasih tanda X di sini. Berarti sudah ada satu tanda X di sini kan. Nah, ini harus dihindari. Kenapa ini fatal ya kan? Tidak ada materi yang dicantumkan cuman materi pokok saja. Nah, caranya gimana mengatasinya Pak? Seharusnya Ibu Rahayu bisa melihatnya di dalam buku siswa. Nah, di buku siswa itu ada materinya. Nah, berikut untuk metode ya, metode pendekatan itu bersamaan dengan media ya, media dan sumber belajar dengan dipisahkan seperti yang Bapak sebutkan yang lalu. Kalau dipisahkan nanti ya jangan-jangan di ujung tidak ada juga. Nah, tidak ada rupanya. Kalau tidak ada berarti ini bagian yang keliru. Sudah ada X1 ya. Yang sini pendekatan metode. Maka catatan di sini adalah di sini tidak ada media dan sumber belajar yang digunakan. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga misalnya yang terkait dengan metode, media dan sumber belajar ya. Berikutnya untuk kegiatan pembelajaran, nanti akan Bapak cek kegiatan pembelajarannya pendahulu guru memberikan salam ini secara psikis ya. Sudah ada. Kemudian berikutnya guru memeriksa kesiapan secara fisik, menginformasikan tema yang dipelajari. Oke, ini kemudian guru menyampaikan tahapan pelajaran. Jadi menginformasikan tema dengan ini kan sama nih. Yang tidak ada apa di sini Pak? Yang tidak ada itu adalah motivasi dan persepsi. Ya. Tidak ada motivasi. Nah, tentu di sini catatan ini menjadi pertimbangan ya di dalam penilaian. Oh, berarti sudah berkurang nih Pak, sudah berkurang nih. Nah, kemudian di kegiatan inti ya, kalau tadi itu menggunakan apa nih? Di sini pendekatannya saintifik ya, mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi dan mengkomunikasikan informasi. Maka di sini Bapak akan cek deskripsi kegiatannya. Siswa berdiskusi. Ini mengeksplorasi ya. Kemudian ada lagi ini Bapak tandai misalnya eksplorasi 1, atau bisa juga Bapak
sorry-nya, bukan ini tanda, sorry, kita hapus sendiri. Jadi yang Bapak akan tanda ini eksplorasi 1, mana lagi kegiatannya, tidak jelas ini yang mana yang apa kegiatan yang lain. Ini mengasosiasi ada cuma 2 yang Bapak temukan, yang lainnya tidak ketemu nih. Nah itu artinya apa? Berarti ada 3 lagi kegiatan yang belum jelas informasinya. Oke saja misalnya menyimpulkan, ada dia menyimpulkan pakai, menyimpulkan itu sama menyimpulkan data ya, sama ada mengkomunikasikan, tapi biasanya kegiatan itu terpisah-pisah ya, menyimpulkan ditulis secara terpisah. Nah seperti itu. Kemudian untuk ini bukan ya, bukan ini. Kemudian berikutnya penilaian. Nah penilaian sikap. Penilaian sikap itu ya, nanti jangan lupa kembali kepada KADI. Nah, contohnya seperti apa, Pak? Contohnya, kalau seandainya di sini mengikuti menjalankan memahami ajaran agama, berarti saling menghormati sesama antar pemeluk agama. Kalau misalnya memiliki disiplin dan tanggung jawab, berarti yang di bagian yang sikap ini itu penilaiannya tentang disiplin dan tanggung jawab, seperti itu. Jadi jangan bingung seperti ini pasti maksudnya mungkin kurang, cukup, baik, sangat baik gitu kan. Ini yang indikat apa yang mau dinilai yang terkait dengan kurang, cukup, baik, sangat baik. Tapi kan nggak ada indikatornya. Nah mengambil indikator itu kembali kepada yang menjadi tuntutan. Misalnya di sini sikap menghayat di dalam KADI-nya ini yang harus dinilai kan. Nah ini menghargai, kemudian kedisiplinan, tanggung jawab. Nah ini bagian dari sikap. Nah maka yang dinilai di dalam sikap juga demikian gitu. Kemudian berikutnya untuk ini pedoman persekolah, oke. Untuk pengetahuan juga harus ditulis di sini apa soalnya gitu. Sini kan menjawab pertanyaan sesuai isi teks, skor setiap soal 2. Nah soalnya mana? Benar semua 2 kali 4 sama dengan 8. Menjawab pertanyaan, kemudian memasang nama dalam bank bilangan, skor 1. Nah, ini keterampilan ya. Coba cek mana soalnya. Nggak ada. Nah langsung yang kedua, berarti kelemahan di sini ya, di dalam penilaian ini belum tepat. Nah seharusnya apa? Seharusnya harus jelas ya. Penilaian berdasarkan KADI dan atau IPK itu dia. Nah nanti ada instrumen penilaiannya ya, instrumen penilaian, kemudian ada pedoman skornya, kemudian ada kunci jawaban. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah itu yang terkait dengan penilaian, entah itu sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Nah maka nanti Bapak akan coba cek yang lain ini silang udah berapa kali gitu kan. Nah, seperti itu. Bagaimana Ibu Rahayu, Bapak Ibu yang lain bisa dipahami yang Bapak maksud? Nah, ini sudah terekam nih, ini bisa dilihat di dalam
Alamis Bapak Ibu sekalian. Nah, apakah paham dengan Bapak maksud? Bu Rayu maupun Bapak Ibu yang lain? Paham ya? Oke. Bagaimana yang lain? Ada lagi pertanyaan, silakan. Bu Zakia, Ya, Pak. silakan. halo Pak. Ya, Ya, Pak, saya ini sebenarnya takut bingung gitu nah, Pak. takut tapi bingung. Ini jadi ini kemarin Pak. Ya, Kalau saya juga ada pegang RPP yang untuk kelas 1 yang tentang diri Pak. Jadi waktu ada tugas yang ini saya ambil yang kelas 4, temanya tentang berbagai pekerjaan. Jadi kalau saya lihat kemarin saya tanya sama ini saya tanya sama kakak yang di SD 282 Pak, katanya ini ada RPP yang baru. Jadi RPP-nya yang baru, katanya pakai yang ini aja, katanya Pak. Tapi cuma 2 lembar. Kalau bisa Bapak cek ke saya itu kalau memang nanti salah saya ulang lagi gitu Pak. ya. Masa tidak sama dengan yang kata kakak itu yang RPP yang ini sekarang sudah jarang dipakai katanya Pak. Jadi RPP yang saya ini saya ambil untuk contoh untuk kakak. Ditanya sama kakak. Kakaknya Gimana tuh, Pak? siapa nama kakak? Kak siapa? Ngajar di panduan Pak. Jadi RPP saya ini mungkin lain dari yang buku, katanya ada yang dipakai RPP sekarang ini yang ini katanya. Oh gitu ya. Oke. Dicek yang ke saya Pak. Kalau misalnya salah nanti bisa saya ulang lagi gitu nah Pak. Jadi kata kuncinya Ibu, RPP yang kita buat berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2016. Jadi kalau Ibu ketemu dengan RPP 2 lembar, ya 2 lembar atau RPP 1 lembar, mungkin ada yang bertanya demikian, dan Pak, kenapa ada RPP 1 lembar? Itu kan surat edaran ya. Jadi maksud Mas Menteri Nadiem Makarim ya, tentu di dalam hal ini ingin mengatakan membuat simpel pekerjaan seorang guru supaya tidak menghabiskan waktu dengan membuat perangkat. Tapi kan surat edaran itu tidak membatalkan Permen Menteri itu sendiri gitu kan, peraturan menteri. Artinya kalau dari segi tingkatan aturan tentu tinggi status peraturan menteri dengan surat edaran menteri. Tapi kan substansi di situ boleh gitu kan. Nah, kita di saat kita belajar, kita ini mau belajar yang simpel saja atau yang lebih dalam gitu kan, atau lebih banyak gitu. Nah, maka dari itu Bapak tetap menuntut di dalam membuat RPP pembelajaran terpadu ini sesuai dengan Permendikbud yang komponennya lengkap, mulai dari identitas sampai kepada penilaian. Nah, tentu RPP 1 lembar, nama juga 1 lembar. 1 lembar itu cuma ada tujuan pembelajaran selain identitas ya, tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, ada penilaian, cuma itu aja. Tidak ada indikator, tidak ada penilaiannya juga simpel saja gitu kan. Artinya dalam bentuk misalnya kalau penilaian itu penilaian tertulis itu aja. Jadi seperti itu. Nah, yang kita pelajari tentu kita nggak mau tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang mengembangkan perangkat pembelajaran yang komplit, yang lengkap. Maka dari itu tugas yang dikumpulkan tetap kembali kepada RPP sebagaimana tuntutan di dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses. Nah, seperti itu Ibu. Bisa dipahami Ibu? Oh iya Pak. Nanti kalau salah ya ulang lagi Pak. Ya, diulangi Bu. Ya, kalau nggak salah ada juga yang nanya kemarin ya, apa di kelas kita apa? Bukan. Bapak bilang ya kembali kepada apa yang kita pelajari saja. Ada lagi Ibu
Bapak yang lain nih, suara Bapak yang nggak pernah ini, apakah memang tidak ada bapak-bapak di kelas kita nih? Ini ada Pak Arif Rahman, ada ini, ya kan? Pak Arif, ada yang mau ditanyakan? Pak Alif atau yang lainnya? Silakan. Ibu Eti, ini Ibu Eti udah angkat tangan ya, angkat tangan terus ya. Oh, nama akunnya pakai tangan. Ya, silakan Ibu Widya. Mau bertanya atau apa? Silakan. Halo Pak. Halo Pak. Ya, silakan. Ibu Aironisa. Ya Pak. Ya Pak, jadi kan kemarin RPP-nya kami kumpul Pak. Pas bikin video presentasi itu kan kami kalau ditengok banyak yang salah Pak ya, banyak yang tinggal. Jadi pas presentasi videonya apa kami bisa rubah atau mengikuti yang itu ya Pak? Jadi kalau gini Ibu, semua itu tergantung ya Ibu, Bapak Ibu sekalian. Nah kalau diperbaiki Bapak akan terima hasil perbaikan, tidak diperbaiki Bapak akan berikan nilai apa adanya. Jadi sama seperti kita buka RPP punyanya Ibu Rahayu tadi kan. Nah tentu apa yang tidak ada ya Bapak tetap bilang itu tidak ada, ini tidak ada. Ya kalau tidak ada banyak yang tidak ada, tentu bukannya nama poin tapi mengurangi nilai itu sendiri. Nah seperti itu Ibu Orinza. Jadi kalau ditanya Pak, waktu kami mau bikin video nanti apakah ngikut RPP yang masih kurang itu apa yang lengkap Pak? Ya tentu harus saran Bapak tentu yang lengkap. Kenapa? Yang kurang itu namanya juga kurang. Kalau sudah di tugas praktik 1 buat RPP itu sudah kurang, pasti nanti presentasinya juga kurang. Nah tentu nilainya rendah juga Pak, tentu secara otomatis. Begitu juga dengan kalau tugas praktik 1-nya RPP yang mau disimulasi itu masih kurang komponen, nah pasti nanti di dalam pelaksanaannya jadi kurang juga. Nah maka dari itu Bapak Ibu, saran Bapak silakan nanti lebih maksimal untuk melakukan perbaikan seperti sarannya. Nah bagaimana Bapak Ibu sekalian, bisa dipahami yang Bapak maksud? Ibu Heronisa dan Bapak Ibu lainnya bisa dipahami ya. Ada lagi yang lain, silakan Bapak Ibu. Mumpung nih kita bisa bertatap muka secara online. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ibu siapa nih? Yurti Pak. Ibu Yurti, silakan Bu Yurti. Pak, saya mau bertanya soal tugas tadi Pak, soal murid tadi Pak. Oh, murid. Jadi kita bikin videonya itu nggak harus di sekolah ya Pak, yang mengenai yang nggak mengajar gitu Ya, Pak. nanti sesuaikan aja Bu. Jadi kalau seandainya kalau Ibu itu tidak mengajar, tidak ada tempat di sekolah atau di madrasah gitu kan, yang memungkinkan Ibu mempraktekkannya, silakan di rumah aja. Tapi harapan Bapak tentu ada muridnya. Kalau di semester yang lalu sudah di masa pandemi ini Bapak boleh aja tidak ada murid. Memang kebijakan pada saat itu tidak ada tatap muka gitu kan. Atau yang terakhir tatap muka menggunakan shift ya, separuh-separuh. Itu pun di semester yang lalu. Jadi kalau gimana? Kalau di rumah itu Pak, kalau misalkan dikumpulkan anak atau 4 sampai 5 orang itu harus berseragam ya Pak? Oh enggak juga. Tadi kan sudah ditanyakan tadi Ibu. Jadi kalau ada seragamnya silakan, itu lebih bagus. Ya namun juga di rumah, mungkin siswanya juga dicopot-copot gitu kan. Ini ambil saja. Iya, Pak. Makanya nanti disesuaikan aja Bu. Itu kayaknya rahasia perusahaan yang tidak perlu dipublikasikan. Iya Pak. Tadi nggak jelas soalnya Pak, sinyal di sini jaringan agak kurang Pak. Oke Pak, Oke Pak, makasih. Ya, sama-sama.
Nanti bagi yang ada yang ganggu sinyal juga, malu bertanya atau minta Bapak menjelaskan kembali, nanti cek aja di videonya Ibu Bapak. Ya, nanti ada video, nanti Bapak tempelkan di LMS atau Bapak share di grup WA kita, nanti dicek lagi gitu kan, supaya bisa dimanfaatkan. Oke, ada lagi Bapak Ibu sekalian, silakan. Kita masih punya banyak waktu ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Widya. Silakan Bu Widya. Iya, Widya mau tanya Pak. Itu tadi buat tata kerja operasionalnya itu Pak, itu yang lengkap itu sumbernya dari mana ya Pak? Soalnya kalau dia cari di Google itu nggak lengkap Pak. Enggak. Atau Bapak Iya, kirim cuman nggak sebanyak Bapak tadi, kan tadi Bapak tampilkan. Iya. Jadi gini Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siapa lagi silakan setelah Ibu Widya. Iya Pak. Ya gimana? Silakan. Halo. Suaranya putus-putus. Halo. Oke. Sambil menunggu suara yang putus-putus tadi muncul, Bapak akan jelaskan kepada Ibu ya. Bisa nggak di menu chat kita mengirim file? Nggak bisa ya? Kayaknya nggak bisa ya. Waalaikumsalam. Ibu siapa nih? Oh, Ibu Pera. Silakan Bu Pera. Itu mengenai video tadi itu kan kita buatnya dalam durasi 15 menit kurang ya Pak. Ya, sudah Pak. Mungkin ya, minimum 15 Bu. Kenapa 15 menit minimum? Nanti kalau dibikin 5 menit, kalau 5 menit boleh, nanti halo. Ini suara Bapak yang tak dengar apa gimana nih? Ya, silakan. Ibu Pera. Halo. Halo Ibu. Oke. Sama. Saya pakai ini Ya, Pak. gimana? Iya Pak. Bisa dengar Pak. Bisa. Halo Pak. Ya. Bisa dengar Pak. Bisa. Ibu yang tidak dengar suara kami. Saya kan kayak gini Pak. Ya, gimana? Kita bikin kurangkan 15 menit. Ya. Itu mulai dari uang masuk kelas, uangnya gitu Pak, yang dikit gitu maksudnya Pak. Yang 15 menit itu presentasi RPP Bu. Presentasi RPP. Ya. Kurang ya Pak. Jadi untuk simulasi belum ditulis berapa menit di situ. Kalau menurut pikiran Bapak minimum kan ya tentu sekitar 1 jam pelajaran minimum. 1 jam pelajaran itu 45 menit ya. Atau 35 menit ya, 35 menit. Berarti minimumnya bisa 35 menit nanti itu. Sampai 70 menit 2 jam pelajaran videonya. Nanti silakan menyesuaikan. Berarti bisa dikirim itu Pak kalau sepanjang. Kan Bisa ngirimnya Pak. kan yang dikirim itu kan link videonya aja. Oh iya Pak. Makasih Pak. Kan bukan videonya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Itu saya sudah membuat linknya ke Google Drive Pak. Itu bisa dibuka apa tidak Pak? Ibu Zaidah ya. Oke, kita coba buka. Ya ini ya, Ibu Zaidah ya. Bisa terlihat nih. Jadi ini sudah bisa nih. Bisa Pak. Ya. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari Departemen Planning, kelompok pelajar Planning.
pada kesempatan ini saya akan membuat video presentasi tentang RPP pada tugas praktik yang satu, tugas praktik yang kedua pada pembelajaran terpadu di SD dengan tutor Bapak Muhammad SD SPD MPD. Baiklah, saya akan memulainya. Ini adalah rencana Ini saya ngapa ini terlalu kecil ya, kurang lebar ya. Nggak bisa terlihat ini ya. Pada semester 1 dengan tema Benda Sekitar dan subtema perubahan Iya. pada pembelajaran Pakai kesatuan Bandicam. masih waktu 1 hari. Adapun materi pokoknya yaitu 1. Perubahan wujud yang cair, 2. Satuan dan besaran benda, 3. Unsur garis dan warna pada gambar dekoratif. A. Tujuan pembelajaran. Seharusnya dilintangkan ini supaya supaya bisa terlihat tagnya. Jangan vertikal posisi handphone kita Ada 6 tujuan pembelajaran, 1 dan 2 untuk bisa, yaitu dengan membaca wacana tentang perubahan wujud benda yang cair. Siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait wujud benda mencair yang terkait dengan perubahan wujud mencair dengan tepat, dan dengan melakukan percobaan, siswa dapat menuliskan informasi perubahan wujud sesuai dengan hasil percobaan. 3 dan 4 untuk matematika, yaitu dengan mengamati resep, siswa dapat mengidentifikasi satuan berat baku yang digunakan dan dengan menjelaskan dengan menyelesaikan soal latihan sudah siswa. bisa Siswa dapat diakses. menyelesaikan masalah sehari-hari. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Oke, tadi ada lagi yang bertanya tadi yang belum Bapak tanggapi, siapa ya? Ibu Yurti ya? Bukan. Bu Widya. KKO ya. Tentang KKO Bapak Ibu, ini bisa nggak Bapak kirim di apa ini ya? Di menu chat kita nggak bisa ya? Atau Bapak kirim melalui WA aja ya? Sebentar. Jadi yang Pak Nuzli yang Pak Nuzli punya ini Bapak dapat dari LPMP Jambi. Jadi LPMP Jambi itu kebetulan orang rumah Bapak mengajar di SMA, dapat guru yang dibimbing gitu kan, atau guru model. Nah kebetulan beliau ngasih kata kerja opsional. Tapi sebelumnya Bapak juga punya, tapi nggak selengkap itu gitu. Ini Bapak coba, kok nggak terlihat ya? Kita buka sumbernya. Harap bersabar, ini agak panjang filenya, terletak pada tempat yang jauh. Di sini dia, kata kerja opsional. Ini 2019. Oke. Ini Bapak kirim di WA grup ya, supaya nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengaksesnya, menyesuaikan dari yang Bapak gunakan ini. Oke ya, Ibu siapa tadi? Ibu Widya ya namanya. Oke, bisa sudah sampai semua kan? Belum, masih dalam proses. Ya, nanti mudah-mudahan sampai. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Sambil menunggu, barangkali Bapak akan menampilkan praktik pembelajaran terpadu. Coba cari video, salah satu video simulasi praktik ya. Ini 145, mungkin yang ini aja. Ini contoh yang dilakukan oleh siswa UT yang lalu tanpa siswa, tapi di kelas.
karena waktu itu akan atau membuat video simulasi praktek pemula. bukannya di sini Bapak menunjukkan dulu bagiannya, bukan di sana. Di sini. Enggak ada suaranya. Bentar. Mungkin di sini. Sekarang iya, buat ini ya memang ya. Kalau yang Bapak share itu YouTube ini bukan, ini memang file video yang asli, karena Bapak tampilkan yang asli ini supaya, karena kalau di yang di YouTube itu ada yang terpotong karena dia itu menggunakan musik hak cipta, makanya diklaim di YouTube, jadi terhapus video sebagian. Nah sekarang bisa Bapak Ibu, walaupun suaranya pelan, tolong disimak ya. Ya, Bapak akan memutarkan video ini secara bertahap. Pertama-tama di dalam kegiatan pendahuluan, kemudian inti dan penutup. Nah, nanti baru Bapak akan jelaskan beberapa hal yang penting dilakukan di dalam menyelesaikan tugas 3. Oke ya Bapak Ibu, perhatikan ya. Bagi yang kurang jelas nanti bisa simak lagi video rekaman yang Bapak rekam nanti. Oke ya, silakan Bapak Ibu. Baru kegiatan berdoa. Tujuan pembelajaran. Sama aja lagi. Pas video ini coba buka yang ini. membaca isi-isinya dari sini anak-anak ini ternyata kita agak punya mainan ya. Dari sini kita bisa lihat sertifikatnya dan sebelum kalian membaca itu coba terlebih dahulu. Jadi anak-anak sekarang ada sekolah dasar negeri Nusantara 01. Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10 sebelah kanan Pak rumah logam ini yang 100 dan 200 yang sama dengan tahun tapi bukannya Nah itu contoh Bapak Ibu terkait dengan
praktik pembelajaran terpadu secara singkat. Karena nanti Bapak akan coba share, atau Bapak Ibu bisa cek di channel YouTube Bapak ya, terkait dengan tema simulasi praktik pembelajaran terpadu. Nanti silakan dipilih saja beberapa video yang video yang sudah Bapak upload. Mungkin itu ada yang bisa dipedomani ya, untuk dijadikan pengembang ide dan gagasan Bapak Ibu sekalian di dalam mengerjakan tugas praktik yang ketiga ya. Itu nanti akan mulai mengumpulkannya itu Bapak sudah persilakan dari tutorial minggu depan. Jadi minggu depan nanti Bapak akan sudah menerima tugas-tugas dalam bentuk video praktik. Nah, cuman untuk itu yang praktik 3 ya. Cuman untuk praktik 2 perlu Bapak Ibu ketahui, nanti apabila misalnya menggunakan media, nanti medianya disiapkan gitu kan. Apa medianya dari apa yang dijelaskan itu. Nah, tentunya di dalam tugas praktik 3 nanti Bapak Ibu yang menggunakan media itu benar-benar menggunakan media dengan baik. Jangan asal ditulis saja di RPP menggunakan media tapi di dalam pelaksanaan tidak ada. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang mau ditanyakan pada waktu terakhir ini sebelum kita menyelesaikan tutorial kita? Jika ada silakan Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan? Sambil menunggu. Assalamualaikum Pak. Silakan Bu Yurti. Pak, saya kan sampai saat ini belum bisa buka itu Pak, link yang dikasih Bapak tentang video itu Pak. Yang mana itu? Jadi saya itu Ya. Gimana? itu Pak, yang link video yang kemarin yang Bapak bagikan di grup WA. Ya. Belum bisa saya akses sampai kini Pak. Mungkin jaringan tempat saya susah. Oh iya. Jadi Pak, cara bikin videonya itu Pak, Cara bikin video. atau bisa memakai aplikasi tertentu atau pakai ini Pak, video biasa yang di kamera itu Pak. Iya. Jadi seperti ini. Kalau tadi yang punya Ibu Zubaidah yang 403, Ibu itu menggunakan Bandicam. Bandicam bisa gunakan Ibu. Nah, kalau Ibu misalnya yang paling mudah itu apa ya? Bapak cek dulu. Kalau tidak nampak orang yang presentasi, bisa juga menggunakan PowerPoint. Contohnya seperti apa? Ini contoh. Bapak akan memberikan contoh, misalnya Bapak menjelaskan PowerPoint gitu kan, tapi terrecord gitu. Nah, ini contoh, bisa terlihat. Ini kan PowerPoint. Nah, nanti di PowerPoint ini ada insert, kemudian ada screen record. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, ini hanya beberapa versi terbaru ya. Mungkin yang menggunakan Office dari 2010 ya sampai sekarang itu ada nih screen record. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal klik saja ya, ini aplikasi yang sudah ada yang ada di laptop gitu kan. Nah, nanti pertama setelah klik itu nanti silakan daerah mana yang mau ditampilkan. Nah, misalnya full seperti itu, kemudian record. Nanti dia akan memulai merekam. Nah, rekaman yang dilakukan tentunya nanti akan berjalan secara ini kan nampak nih muncul. Nah, ini jadi Bapak Ibu bisa misalnya sambil menjelaskan, tapi di dalam bagian yang ini tentu tidak seperti Ibu Zubaidah tadi yang nampak orangnya gitu kan. Nah, tentu dari RPP yang ditampilkan, anggap saja ini RPP, nanti silakan ditampilkan, dijelaskan sambil merekam. Nah, seperti itu. Nah, kalau selesai nanti di stop saja. Seperti itu. Nah, nanti pasti ya dari yang dilakukan itu nanti akan ada hasilnya. Mungkin bisa Bapak tampilkan ya. Nah,
ini tampilannya, hasil rekaman tadi. Nah rekaman yang dilakukan tentunya nanti akan berjalan secara ini kan nampak ya. Nah ini jadi Bapak Ibu bisa misalnya sambil menjelaskan, tapi di dalam bagian ini tentu tidak seperti Ibu Ida tadi yang nampak orangnya gitu kan. Nah tentu dari RPP yang ditampilkan, anggap saja ini RPP, nanti silakan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Apakah bisa dipahami yang Bapak jelaskan? Jadi bisa juga Bapak Ibu sekalian ya menggunakan aplikasi seperti OBS ya, atau aplikasi yang free saja. Jadi kalaupun ada watermarknya nggak apa-apa. Jadi nanti diinstal saja di aplikasi di perangkat yang kita punya, di device-nya, apakah di laptop ataukah di handphone kan. Nah kalau di handphone nanti bisa juga dalam bentuk, nanti kalau nggak salah di dalam video Bapak nanti kalau Bapak nggak lupa, Bapak akan share cara merecord di handphone gitu kan. Nah supaya nanti RPP yang Bapak Ibu kerjakan itu nanti langsung saja di handphone itu langsung rekam gitu kan. Nah seperti itu. Tapi ya kalau yang record layar handphone itu kan tidak ada nampak orangnya, seperti itu. Nanti kalau belum jelas juga nanti sampaikan dengan Bapak supaya Bapak menjelaskannya Ibu Yurti maupun Bapak Ibu yang lain. Oke ya. Ini sehubungan dengan waktu kita yang sudah lewat 3 menit, mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kamera supaya Bapak bisa melakukan screenshot. Silakan Bapak Ibu, aktifkan kameranya. Kameranya yang di laptop ini nggak ini ya Pak ya, nggak hidup ya? Biasanya asalkan sudah di kalau sudah saya Pak itu cuma gelap doang Pak. Mungkin gangguan kamera itu Bu. Iya Pak nggak nampak kan Pak? Nggak nampak, cuman hitam aja. Kalau ada orangnya yang hitam pasti ada manisnya kan, ini hitam beneran gitu. Yang ada manisnya. Ya Pak bener Pak. Oke. Jadi saya nggak ada nanti di situ Pak. Ya mungkin karena gangguan kamera ya, nggak mau diapain lagi gitu kan, itulah adanya. Ya. Oke, makasih Bapak Ibu ya untuk tutorial kita hari ini. Nanti lebih lanjut boleh ditanyakan melalui WA, melalui LMS pun boleh. Itu saja untuk hari ini. Semoga sukses mengerjakan tugas ya, menyelesaikan tugas semuanya. Jangan lupa nanti